Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi anak-anak dengan pembelajaran kimia kali ini. Untuk kali ini pembelajaran kimia tetap membicarakan bab yang kemarin, yaitu melanjutkan yang kemarin, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebenarnya hal ini sudah saya berikan kemarin, yaitu larutan itu apa, elektrolit itu apa, dan non-elektrolit itu apa, beserta contohnya. Nah, untuk kali ini yang terpenting adalah mengapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Prosesnya bagaimana, itu yang belum saya berikan kemarin. Dan yang kedua, larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik. Lah apa penyebab bisa menghantar listrik? Itu adalah ion, seperti yang sudah saya katakan kemarin. Nah, proses ionisasi inilah yang belum juga saya terangkan kemarin. Nah, untuk supaya pembelajaran kali ini bisa sambung antara kemarin dan sekarang, maka baiknya atau tidak salah kalau saya ulangi lagi sedikit biar kalian bisa nyambung dengan pembelajaran kemarin. Jadi saya mulai aja. Kita harus mengenal kemarin yaitu apa larutan. Bahwa larutan itu adalah suatu campuran. Di mana campuran itu bagi dua, yaitu ada campuran homogen dan heterogen. Sedangkan yang disebut larutan adalah campuran yang homogen. Ingat-ingat ya, campuran homogen itu adalah larutan. Bagaimana kamu bisa membuat satu larutan? Kita lihat dulu definisinya bahwa campuran itu adalah gabungan dua zat, ya, gabungan dua zat. Di mana bila campuran itu homogen disebut sebagai larutan. Jadi larutan adalah campuran yang bersifat homogen atau serba sama. Artinya serba sama di segala bagian itu bagaimana? Kamu lakukan saja percobaan sebagai berikut. Misalkan kamu ambil 2 sendok makan gula, kemudian kamu masukkan ke dalam air agar cepat pelarutan gula itu, air harus dalam keadaan panas terlebih dahulu supaya cepat melarutnya. Setelah terlarut, maka kamu sudah mendapatkan apa yang disebut sebagai larutan gula. Bisa juga membuat larutan garam dan sebagainya. Kalau kamu lihat di setiap bagiannya, baik itu bagian atas, misalkan dalam satu gelas, permukaan atas gelas, bagian tengah dari gelas kamu ambil larutan gulanya, juga bagian bawah kamu ambil, kemudian kamu rasakan manisnya sama. Demikian juga dengan garam. Nah, itulah yang disebut dengan homogen atau serba sama di setiap bagian. Yang bisa menghantarkan listrik itu adalah suatu senyawa yang dalam bentuk larutan. Jadi dalam hal ini kalau larutan harus ada pelarutnya. Dan dalam kimia pelarutnya itu biasanya air. Jadi yang disebut larutan di sini harus terlarut dalam air. Mengapa harus terlarut dalam air? Karena kalau tidak terlarut dalam air, maka atom-atom penyusun dari zat tersebut masih menyatu, masih belum terpisah. Jadi misalkan misalkan garam yaitu NaCl yang bisa menghantar listrik. Kalau NaCl itu masih dalam keadaan padat, maka atom-atom Na dan Cl itu masih menyatu dalam bentuk molekul. Dan ini tidak akan bisa menghantar sampai kapanpun. Kalau sudah dimasukkan ke dalam air, jadi larutan garam, maka akan terionisasi atau dalam arti istilah yang lain akan terion atom-atom tadi. Karena terion, atom itu menjadi ionnya. Apa itu ion? Atom yang sudah punya muatan listrik. Dan muatan listrik dibagi dua. Ada muatan positif yang disebut kation, dan ada muatan negatif yang disebut anion. Jadi misalkan yang kamu masukkan tadi adalah garam dapur, NaCl, yang masih dalam bentuk molekul, tidak bisa menghantar, dan masukkan dalam air, sudah jadi larutan garam, maka
garam tadi akan menjadi atau akan terurai jadi ion positif, yaitu Na positif, dan ion negatifnya atau anionnya, yaitu Cl-. Dan diingat-ingat bahwa proses ionisasi atau proses peruraian ini atau proses pembentukan atom yang bermuatan listrik atau ion ini akan bisa terjadi bila larutan tadi dihubungkan dengan alat yang dihubungkan dengan sumber arus listrik. Kalau ini tidak dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka bagaimanapun juga tidak akan terbentuk ion, tidak akan terionisasi, atau tidak akan terurai jadi ionnya. Itu ya. Nah, lanjut sekarang, perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jadi, kalau campuran itu dibedakan jadi larutan dan campuran, ya. Kalau heterogen campuran, kalau homogen larutan. Nah, sekarang larutan dibagi berdasarkan daya hantar listriknya ada dua. Satu, larutan elektrolit penghantar listrik maksudnya, dan larutan non elektrolit seperti kemarin tidak menghantar listrik. Kemarin juga sudah saya bahas bahwa larutan elektrolit penghantar itu dibagi dua. Yang satu elektrolit kuat, menghantarnya kuat, listriknya kuat, dan yang kedua elektrolit non elektrolit, yaitu tidak menghantar listrik. Dan untuk melihat bisa menghantar listrik atau tidak, itu harus pakai percobaan atau eksperimen ya, dengan menggunakan alat uji elektrolit yang akan saya ceritakan nanti di belakang. Bagaimana Anda dapat dengan mudah mengelompokkan larutan itu ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non elektrolit? Ini ya, untuk menyimpulkan atau menjawab pertanyaan ini, maka kamu harus melakukan percobaan. Larutan-larutan tadi kamu hubungkan dengan sumber arus listrik, maka akan kelihatan di situ mana penghantar listrik, mana yang tidak, dengan melihat gejala-gejala yang tampak pada alat ujinya, di mana gejala-gejala yang tampak pada larutan penghantar listrik kita lihat pada satu. Kemarin sudah ya, nyala, dua, gelembung. Kalau ada nyala, ada gelembung, itu berarti penghantar listrik, tapi kalau nyalanya mati atau padam dan gelembungnya tidak ada, itu larutan tidak bisa menghantar listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar listrik dan yang tidak elektrolit tidak dapat menghantar listrik. Sudah? Nah, sekarang seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa elektrolit itu atau penghantar listrik itu bisa dilihat dari gejala-gejala yang tampak pada percobaan. Yang pertama bisa dilihat dari nyala lampu, yang kedua bisa dilihat dari gelembung. Bila elektrolitnya itu dimasukkan dalam elektrolit kuat, penghantar listrik yang kuat, maka gejalanya yang kelihatan adalah satu, dapat menghantarkan listrik jelas, yang kedua, nyala lampunya itu terang. Kemudian diikuti juga gelembung gasnya banyak. Pasti itu kalau kuat, nyalanya terang, pasti gelembungnya banyak. Yang berikutnya, yang terakhir di sini, terionisasi sempurna. Nah, untuk hal ini, maka kita hubungkan pengetahuan kita dengan derajat ionisasi. Sudah saya katakan bahwa suatu zat dapat menghantar listrik itu siapa yang menghantarkan? Adalah ionnya. Ion itu apa? Muatan listrik. Ada dua tadi, positif dan negatif. Ya. Jadi, semakin banyak larutan itu terion menjadi ionnya, atau semakin banyak ion terbentuk, maka elektrolit tadi semakin kuat. Semakin kuat. Ya, banyak sedikitnya ion yang terbentuk, ini bisa dilihat dari derajat ionisasi yang akan saya terangkan nanti, yang biasa dilambangkan dengan alfa, di mana alfa nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Jadi untuk elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Jelas ini. Sedangkan untuk lemah, antara 0 dan 1. Atau 0 kurang atau sama dengan alfa, alfa kurang atau sama dengan 1. Itu untuk yang lemah. Sedangkan untuk yang non ya,
itu alfa sama dengan 0. Jadi kalau kuat ionisasi sempurna. Contoh beberapa larutan elektrolit kuat ada di sini ya. Saya terangkan dulu yang kemarin belum mungkin ya, bahwa yang termasuk dalam elektrolit itu antara lain adalah 1 asam, 2 basa, 3 garam. Sangat mudah sekali untuk mengenal asam, basa, garam. Diingat-ingat, untuk asam itu rumus molekulnya atau rumus kimianya adalah H. Ini ada H ya, H dan sisa asam. Jadi H-nya ini ada HCl misalkan asam ya, HCl, H dan Cl, Cl sisa asam. Ya, jadi rumusnya H dan sisa asam. H2SO4 ada hanya sisa asamnya SO4-2. Ini untuk asam nitrat. Hanya di sini ada ion H-nya, H plusnya, sedangkan sisa asamnya NO3-1. HClO4, asam klorat. Ya. H plusnya ada di sini, dan sisa asamnya adalah ClO4-1. Tuh. Itu untuk asam. Nah, yang termasuk kuat asamnya adalah HCl atau asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorat. Sedangkan asam-asam yang lain, asam bromida, asam iodida, asam sianat, asam sianida, dan sebagainya, asam fosfat, banyak sekali asam yang lain, itu termasuk atau tergolong dalam asam yang lemah. Yang berikutnya adalah basa. Mudah sekali bahwa rumus dari basa diingat-ingat yaitu logam dan OH. Kalau asam hanya di depan, tapi kalau basa OH-nya di belakang. Diingat-ingat ya. Ada beberapa senyawa yang mengandung OH, tetapi kalau di depannya ini bukan logam, maka ini bukan termasuk basa. Jadi rumus dari basa selalu logam dan OH, gitu ya. Contoh basa kuat di sini adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida. Jadi OH itu kita baca hidroksida. Yang berikutnya adalah kalsium hidroksida. Ini yang termasuk kuat. Sedangkan untuk golongan yang lain, golongan 1 misalkan, ya, yang termasuk Na dan K ini golongan 1, golongan yang lain misalkan Li, LiOH, RbOH, SrOH, dan sebagainya, ini termasuk basa lemah. Sedangkan untuk golongan 2 yaitu Ca, hanya Ca aja yang kuat. Sedangkan yang lain misalkan BaOH 2 kali, MgOH 2 kali, dan seterusnya banyak ya. Yang golongan itu termasuk lemah. Diingat-ingat yang dua. Kemudian apa itu garam? Garam gabungan antara asam dan basa. Jadi reaksi atau pembuatan garam itu yang disebut sebagai reaksi hidrolisa, pembuatan garam, itu adalah asam ditambah basa menghasilkan garam plus air. Plus air ya. Jadi garam otomatis rumus kimianya berasal dari asam dan basa. Asamnya kita ambil sisa asamnya, sedangkan basanya kita ambil logamnya. Jadi rumus dari garam adalah logam dan sisa asam. Yang termasuk garam semua ya, tidak ada garam kuat ataupun garam lemah, tidak ada. Jadi lain dengan asam dan basa, kalau garam semua jenis garam pada umumnya dapat menghantar listrik atau termasuk elektrolit kuat, terutama yang asam dan basanya kuat. Jadi kalau yang garam asamnya terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam-garamnya itu mempunyai daya hantar listrik yang kuat atau termasuk dalam elektrolit kuat. Seperti ini ya, contohnya Na dan Cl sama-sama kuatnya. Dan yang berikutnya K dan SO4 sama-sama kuatnya, basa dan asamnya. Nah ini membentuk garam. Ini semua masuk dalam elektrolit kuat. Kalau asam dan basanya sama-sama kuat, garamnya termasuk dalam elektrolit kuat. Saya lanjut. Nah, ini sudah saya katakan tadi, garam adalah senyawa yang terbentuk dari sisa asam dan garam. Ini sudah ya, jadi reaksinya tadi sudah saya katakan menghasilkan air. Contohnya asamnya HCl, basanya CaOH 2 kali. Garamnya, gabungannya ini ya, gabungannya. Maka yang depan, ini gabung dengan belakang.
ya. Yang tengah dengan tengah. Ini rumus kimia, ya. Rumus kimia dalam pembentukan suatu molekul, demikian ya. Jadi H dengan OH akan membentuk H2O, sedangkan Cl dan Ca akan membentuk CaCl. Mengapa bukan ClCa? Karena suatu senyawa itu atau garam itu rumusnya adalah logam plus sisa asam. Jadi logamnya diletakkan di depan. Ca dulu baru Cl. Nah, untuk melihatnya di sini ya kita lihat Ca-nya di sini 1, sedangkan Cl-nya ada 2, maka dibentuk menjadi CaCl2. Di sini hanya 2 ditambah H kali 2, 2 tambah 2, 4. Maka hanya 4, 2 kali 2. Ya, sedangkan untuk O-nya ini 1 kali 2, 2. Jadi cukup ada 2 O-nya. Ya. Berikutnya, dari reaksi di atas terlihat garam tersusun dari gabungan Cl, ya, Cl dan Ca. Sudah saya katakan garam ini hasilnya garam. Ini tersusun atas ion positif dan ion negatif. Kalau terionisasi akan menjadi positif kan negatif kan? Nah, positifnya adalah Ca yang disebut kation, negatifnya Cl. Kita lihat Ca-nya berapa jumlah atomnya? 1, jadi 1. Sedangkan Cl-nya berapa? 2. Jadi Cl-nya adalah 2. Jadi kalau terionisasi akan menjadi Ca plus 2Cl. Nah, muatan elektronnya atau muatan listriknya ini dibalik. 2 di belakang Cl ini milik Ca. 1 nggak kelihatan ya kalau 1 tidak dituliskan. Jadi kalau tidak ada tulisan angka itu pasti 1. Saya ulangi lagi bahwa 2 di belakang Cl ini milik Ca atau muatan Ca, sedangkan 1 di belakang Ca ini milik Cl. Jadi kalau terionisasi akan menjadi 1 Ca, 2 positif, ditambah 2 Cl, negatif 1. Saya ulangi, akan terionisasi menjadi 1 Ca, 2 positif, ditambah 2 Cl, negatif 1. Nah, kation di sini semua positif. Anion semua negatif. Ya. Oke. Lanjut. Sebagai contoh, garam yang dapat terbentuk dari gabungan kation dan anion ini ya. Jadi, kalau ini garam magnesium bromida, kalau terionisasi akan menjadi Mg-nya 1, Br-nya 2. Dilihat, Mg-nya cuma 1 atomnya. Br-nya 2. Lah muatannya, muatan ion atau muatan listriknya, Mg-nya ada 2. Jadi 2 di belakang Br milik Mg, 2. Nah, sedangkan Br ini 1. 1 di belakang Mg milik Br, 1. Ya, selalu di depan positif dan di belakang negatif. Lagi Na2SO4 atau natrium sulfat. Berapa Na-nya? 2 Na-nya. SO4-nya cuma 1, enggak ada ini tulisannya, berarti cuma 1. Kemudian 1 di belakang SO4 milik Na, 2 di belakang Na milik SO4. Mudah ya, insya Allah. Demikian seterusnya untuk ionisasi dari garam. Nah, mengapa saya terangkan demikian? Karena untuk kekuatan elektrolit atau penghantar listrik itu bisa dilihat dari jenis elektrolitnya. Dia termasuk kuat atau lemah atau non elektrolit. Itu kalau dilihat dari jenis elektrolitnya. Yang kedua, dilihat dari molaritasnya. Ya, molaritasnya itu kepekatannya. Ya, kalau semakin pekat, maka daya hantar listriknya semakin kuat. Misalkan aja NaCl 2 molar dengan NaCl 3 molar. Mana yang lebih kuat daya hantar listriknya? Jelas yang lebih kuat adalah NaCl 3 molar. Gitu ya. Nah, yang ketiga,
dilihat dari jumlah ionnya. Nah, untuk melihat jumlah ion, misalkan NgBr2, berapa jumlah ionnya? Kita lihat di depan Mg itu ada 1, di depan Br ada 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi untuk MgBr2 ada 3. Na2SO4 misalkan. Na-nya berapa? 2. SO4-nya 1. 2 tambah 1, 3. Jadi ada 3. Dan seterusnya ya. Itu untuk jumlah ion. Kalau jumlah ionnya semakin banyak, maka elektrolitnya akan semakin kuat. Penggabungan ion-ion di atas berdasarkan prinsip KPK-nya. Tidak usah, sudah lanjut elektrolit lemah ya. Kalau tadi kuat, sekarang lemah. Bagaimana ciri-cirinya? Yang jelas dapat menghantar listrik karena masih bersifat elektrolit. Kemudian dari percobaan kita lihat pada alat uji elektrolit, maka bisa dilihat pada gelembungnya sedikit, jelas sedikit ya, ada gelembung gas tapi sedikit. Dan yang kedua, nyala lampu, kalau lampunya menyala, itu redup atau lemah nyalanya. Tuh. Terus untuk ini ada kombinasi juga ya. Yang pertama, saya ulangi, gelembungnya sedikit, nyalanya redup atau lemah. Ada juga ya, gelembungnya tidak ada, tapi hanya nyala aja, redup atau lemah. Yang ketiga, gelembungnya sedikit, tapi nyalanya padam. Itu semua dimasukkan dalam penghantar listrik yang lemah. Contoh air, termasuk penghantar listrik yang lemah. Jadi hati-hati, walaupun hanya air, tapi sudah bisa dapat menghantar listrik walaupun itu lemah. Nah, terionisasinya bukan sempurna. Kalau sempurna tadi yang kuat, di mana derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1. Nah, untuk yang lemah itu berkisar antara 0 sampai 1. Atau 0 kurang sama dengan alfa, dan alfanya kurang sama dengan 1. Jadi alfa berada antara 0 sampai 1. Tuh. Saya lanjut. Contoh larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah kalau tadi asam dan basa kuat, sekarang asamnya lemah, basanya lemah. Contoh yang asam lemah adalah asam cuka, CH3COH. Nah itu. Contoh lagi adalah H3PO4 atau asam fosfat. Kemudian HF, asam fluorida, HCOOH, asam. Yang berikutnya HCN atau asam sianida. Sedangkan yang termasuk dalam basa lemah, adalah NH4OH, amonia. Ini ya, ini basa yang lemah. Bagaimana ionisasinya? Sudah saya katakan bahwa kalau ionisasi asam selalu hanya yang lepas. Jadi seperti tadi HCl, H plus Cl, H2SO4, H plus SO4 2-. Nah, kalau sekarang CH3COH. Loh, kenapa kok asam di sini hanya harusnya di depan kok di belakang? Khusus untuk asam cuka, CH3COH hanya di belakang. Maka ionisasinya menjadi CH3COO- plus H plus, atau bisa kamu balik H plus CH3COO-. Ya, hanya ada 1, CH3COO-nya ada 1. Jadi gampang sekali ionisasi asam itu pokoknya hanya lepas. Semua sisanya akan menjadi sisa asam. Ya, jadi hanya aja yang kamu lepas. Ini H2S, hanya ada berapa? 2. Berarti hanya ada 2. S-nya ada berapa? 1. 2 di belakang S milik di belakang H milik S. S-2. 1 di belakang S milik H. H plus 1. Gitu ya. HCOOH. Hanya 1 lepas, hanya 1. Sisanya semuanya ini menjadi sisa asam, COOH min 1. Diingat-ingat ya, kamu tinggal menghafalkan apa yang kuat, apa yang lemah. Gitu. Karena hanya sedikit aja yang lemah dan yang kuat,
Kamu harus hafal. Kekuatan elektrolit lemah dan kuatnya sudah saya katakan berdasarkan derajat ionisasinya. Ya ini alfa. Ini ya tulisannya alfa ya. Alfa itu bagaimana rumusnya? Yaitu jumlah zat yang terion, berapa jumlah ion yang terbentuk dibagi jumlah zat mula-mula. Ya, itu menentukan alfanya. Di mana angka atau bilangan dari alfa itu berkisar antara 0 dan 1. Gitu ya. Jadi kalau lemah antara 0 dan 1. Non-elektrolit berikutnya, bahwa untuk larutan non-elektrolit sudah jelas dari percobaan bahwa tidak ada gelembung dan tidak ada nyala, mati ya. Tidak ada gelembung, tidak ada nyala. Otomatis alfanya sebenarnya berapa? 0. Tidak terionisasi sama sekali. Contohnya karbohidrat, ya, karbohidrat C6H12O6. Urea, urea ya. Kemudian ini termasuk C2H5OH etanol ya, etanol atau alkohol. Yang lain misalkan minyak tanah, CCl4 ya. Jadi pada umumnya yang non polar itu juga termasuk non elektrolit. Pada umumnya yang non polar. Sekarang saya terangkan, ya, mengapa air itu termasuk elektrolit lemah, kok bisa menghantar listrik? Kok ada orang cerita orang terkena arus listrik, tersengat arus listrik itu kenapa? Kok bisa zat-zat tadi menghantar listrik? Apa penyebabnya? Nah, gitu ya. Sebagai contoh adalah larutan HCl, asam klorida. Tadi sebagai apa? Elektrolit kuat. Mengapa larutan HCl itu bisa menghantarkan listrik? Bentar. Kalau HCl itu murni, artinya HCl itu tidak tercampur dengan air, maka pada umumnya HCl itu tidak menghantar listrik. Tapi kalau HCl itu kita larutkan dalam air, maka akan tergolehlah dia menjadi ion-ionnya, yaitu positif dan negatif. Nah, biasanya dari bahasan ikatan kemarin, yang bisa menghasilkan ion positif dan negatif itu adalah senyawa ion. Artinya apa? Yaitu senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Yaitu ikatan yang terjadi antara atom logam dan non-logam. Sedangkan kalau non-logam dengan non-logam itu kovalen. Pasti itu adalah tidak punya muatan listrik. Tidak punya atau tidak membentuk ion positif, ion negatif. Tidak ada muatan listriknya. Jadi pada umumnya senyawa kovalen itu pasti tidak bisa menghantar listrik. Tetapi diingat yang kemarin ada kovalen polar, ada kovalen non polar. Nah, ya. Nah, HCl ini termasuk dalam larutan kovalen. Tidak ada positif negatifnya, tidak ada. Karena saling memberi dan saling menerima. Kalau ikatan ion kemarin, logam dengan non-logam, yang logam memberi elektron menjadi ion positif, yang non-logam menerima elektron menjadi ion negatif. Jadi pasti kalau ikatan ion itu ada ion-ion positif dan negatif. Jadi senyawa ion pada umumnya menghantar listrik. Tapi kalau kovalen tidak terbentuk positif dan negatif. Tetapi karena kovalennya ini kovalen polar, ingat kemarin yaitu kovalen polar itu ikatan kovalen bila antar dua atom itu terjadi jarak yang sangat besar atau beda keelektronegatifannya cukup besar, maka akan terbentuklah kovalen polar. Contoh hal golongan 1, Cl golongan 7. Jadi untuk tingkat atau beda keelektronegatifan bisa kamu lihat pada sistem periodic unsur. 1 dan 7 sangat tinggi sekali perbedaannya, maka pasti ini kovalennya polar. Nah, kalau ini dimasukkan dalam air, maka dia akan terionisasi atau membentuk H+ dan Cl-nya. Tapi kalau tidak dimasukkan dalam air, mungkin saja dia belum bisa menghantar. Karena apa? Karena dia termasuk kovalen.
kovalen. Baru terbentuk ion atau baru terurai, baru terlepas itu ion-ionnya baru bergerak bebas, artinya bila dimasukkan dalam air. Tuh ya, jadi itu untuk senyawa kovalen. Nah, mengapa kok bisa menghantar? Dari ion-ion nanti akan ada proses reduksi dan oksidasi yang akan saya terangkan nanti. Jadi di kutubnya ada dua kutub di situ, alat uji elektrolitnya ada dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Di mana kutub positif itu akan akan menarik, akan didekati oleh ion negatif, sedangkan kutub negatifnya akan didekati oleh ion positif, yaitu di katoda dan anodanya, yang akan saya terangkan berikutnya nanti. Nah, adanya ion-ion yang bergerak bebas inilah yang bisa menyebabkan suatu larutan tadi bisa menghantar listrik. Nah Bu, kalau misalkan ion-ionnya masih jadi satu, Bu, masih dalam bentuk molekul, masih belum bisa terurai, ya tidak akan bisa, karena masih menyatu ion-ion itu. Bisanya menghantar kalau ion-ionnya sudah lepas. Artinya lepas apa? Bisa bergerak bebas, bisa menghantar listriknya itu karena apa? Karena ada hantaran elektron, nanti akan saya ceritakan. Kalau masih belum membentuk ion, masih jadi molekul, masih menyatu, bagaimanapun belum bisa menghantar listrik. Nah, ini gambarnya, ya, gambarnya ini. Ini akan saya jelaskan. Ini adalah larutan HCl, ya, HCl. Jadi HCl itu larutan itu, HCl murni, kamu larutkan dalam air, ya. Jadi ini merupakan satu larutan HCl. Larutan itu sudah terlarut dalam air, ya, artinya. Di sini alat uji elektrolitnya ada kutub positif. Jadi ini dihubungkan dengan arus listrik, ya. Maaf, sumber arus listrik di sini. Apakah ini misalkan dalam batu baterai bisa, ya. Aki juga bisa, sumber arus listriknya berasal dari situ. Ya, maka di sini kita hubungkan dengan kutub negatif dan di sini kita hubungkan dengan kutub positif. Ya, dengan sumber arus listriknya positif dan negatif. Nah, di kutub negatif ini biasa disebut dengan kutub katoda. Ingat-ingat, kalau negatif katoda. Sedangkan kalau positif, anoda. Ada suatu rumus kamu hafalkan biar tidak lupa, yaitu anokaret. Ingat-ingat, anokaret. Anoda reduksi, ya, anokaret, anoda oksidasi, karetnya adalah katoda reduksi. Apa itu reduksi? Reduksi menerima elektron atau menarik elektron, sedangkan oksidasi melepas elektron. Jadi kalau di sini ada kutub negatif, yang melekat di sini di batang ini adalah yang positif. Kan tarik menarik itu bermuatan, muatannya berlawanan, ya. Jadi kalau ini elektrodanya negatif atau katoda itu elektrodanya negatif, yang masuk adalah ion positif yang tertarik di sini. Siapa positifnya? HCl, H positif, Cl negatif. Lah hanya yang nempel di sini. H positif nempel, ya. Lah sebelum nempel H di sini, nempel, ya, nempel. Setelah nempel ini ada elektron yang masuk dari atas. Elektron itu dari mana? Dari sini. Ya, pada kutub anoda, kutub positif, yang menarik atau yang tertarik atau yang mendekat adalah ion-ion yang bermuatan negatif. Ya. Negatifnya apa? Negatifnya adalah Cl-. Cl- di sini akan terjadi proses apa tadi? Anoda oksidasi, akan terjadi oksidasi. Jadi Cl- tanda panah, oksidasi itu apa? Melepas, ya, melepas elektron. Kalau reduksi menerima. Saya ulangi, Cl- tanda panah Cl2. Berapa yang dilepas? 2. Nanti ada di bawah, ya. Nah, jadi 2 Cl- tanda panah menjadi gas Cl2 dengan melepas 2 elektron. Ke elektron lari ke sini, ya. Gerak ke sini, ke apa? Sumber arusnya langsung ke sini. Elektron itu turun ke sini. Nah, baru diterima oleh H. H plus tadi, ya, H plus sudah saya katakan kalau katoda itu K
redoksi karet. Ya, redoksi itu apa? Menerima elektron. Jadi H plusnya menerima elektron. Berapa yang diterima tadi? 2 ya. 2 elektron. Ya, akan menjadi gas H2. Jadi di sini akan terbentuk gas Cl2 dan di sini akan terbentuk gas H2. Ya, oleh sebab itu maka HCl kalau di alat uji elektrolit yang bisa kamu lihat dengan mata ya, maka gelembung gasnya akan sangat banyak sekali karena dua elektroda ini, dua penghantar listrik ini masing-masing menghasilkan gelembung gas yang bisa kamu amati. Nah, di sini nanti dihubungkan dengan lampu, ya lampu. Nah, pengamatan yang lain bisa dilihat pada lampunya. Kalau elektrolitnya kuat, gelembungnya banyak karena terionisasi sempurna, semua menjadi H+ dan Cl-. Kamu lihat di sini, tidak ada satupun HCl. Semuanya menjadi H+ dan Cl-. Jadi kalau HCl terionisasi, maka HCl-nya tidak ada sudah. Semua jadi H+ dan Cl- bila dihubungkan dengan arus listrik. Kalau tidak ada arus listrik, tidak ada elektroda positif dan negatif, ya tetap di sini akan menjadi HCl, nggak akan jadi ion H+ dan Cl-. Demikian ya. Nah, di sini nggak ada lagi HCl-nya, semua menjadi H+ dan Cl. Nah, maka gelembungnya banyak dan nyala lampu bila dilihat di sini ada lampu yang dihubungkan dengan katoda, di sini lampunya akan terang sekali. Demikian ya. Pembahasan bagaimana suatu larutan itu bisa menghantar listrik dan gas serta nyala lampu yang timbul itu dari mana, sudah saya terangkan. Berikutnya, hubungan elektrolit dengan jenis ikatan kimia. Ya, ikatan kimia kemarin apa? Ion dan kovalen. Dua aja yang kita bahas. Sedangkan kovalen dibagi ada kovalen polar dan non polar. Siapa yang bisa menghantarkan listrik? Yang jelas satu, yang senyawa ion. Karena pasti dia menghasilkan ion positif dan ion negatif. Pasti menghantar listrik. Semua senyawa ion menghantar listrik. Sedangkan yang kovalen, ya kita bagi dulu. Kovalen polar atau non polar. Kalau polar punya dipol, punya kutub positif dan negatif yang sebenarnya itu bukan ion, tetapi karena ada perbedaan keelektronegatifan. Kalau untuk senyawa yang tidak punya atom pusat seperti kemarin, ya, perbedaan keelektronegatifan, yang punya beda keelektronegatifan tinggi itulah yang polar. Jadi bisa menghantar listrik. Tetapi yang sama atomnya tidak ada beda, nah itu adalah non polar. Untuk yang senyawa-senyawa yang punya atom pusat, apa faktor penentunya? Yaitu pada PeB dan PeI seperti kemarin. Ya, kalau atom pusatnya itu punya PeB, pasangan elektron bebas, itu termasuk polar. Kalau tidak punya PeB, maka itu masuk non polar. Jadi yang menghantar listrik itu kalau dihubungkan dengan ikatan kimianya, yang pertama satu ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen polar. Ini ya. Nah, dapatkah Anda membedakan daya hantar listrik untuk garam? Garam apa garam? NaCl ya. Apa ini senyawanya? Ion atau kovalen? Nah, jelas ion. Mengapa kok ion? Kita lihat dari rumus kimianya. Na itu adalah logam, sedangkan Cl non logam. Jadi NaCl, kristal NaCl yang terbentuk dari atom Na dan Cl itu pasti ikatan ion. Nah, sekarang bagaimana daya hantar listriknya? Kita tahu fase wujud zat dalam kimia itu bisa padat, bisa cair, bisa gas. Nah, kamu lihat garam di dapur, itu padatannya putih ya, putih, bening, dalam bentuk kristal, itu padat. Nah, itu kalau masih padatan, itu Na dan Cl-nya masih menyatu, jadi ion-ion Na plus dan Cl-nya masih jadi satu molekul. Apakah bisa ini menghantar listrik? Jelas tidak bisa, karena ion-ionnya belum lepas, belum terurai keluar, belum. Walaupun itu senyawa ion, ionnya belum lepas, jelas ya. Kalau misalkan garam padat itu langsung kamu beri elektroda positif dan negatif, tidak ada air yang kamu masukkan ke situ dari dalam bentuk padatan, pasti lampunya tidak akan nyala. Kecuali
Kalau sudah kamu lelehkan. Lelehan beda dengan larutan ya, beda dengan larutan. Di sini lelehan itu dalam bentuk cair, larutan juga bentuk cair. Bentuknya sama-sama cair, tapi kalau lelehan itu dari hasil pemanasan, jadi tanpa air. Tapi kalau larutan sudah terlarut dalam air. Ingat-ingat. Ya, kalau sudah dalam bentuk lelehan atau cairan, ini untuk ikatan ion sudah bisa menghantar karena ionnya sudah lepas. Ya. Jadi yang tidak bisa menghantar hanya dalam bentuk padat. Apalagi dalam bentuk larutan, jelas bisa menghantar. Itu untuk senyawa-senyawa yang punya ikatan ion. Cirinya seperti itu. Ini ya, jadi kalau NaCl sudah dimasukkan ke dalam air, berarti NaCl yang padat untuk kristal tadi akan menjadi aqueous ya. Dalam reaksi kimianya aqui atau aqueous ini disebut sebagai larutan. Nah, dalam bentuk larutannya NaCl yang sudah dalam bentuk larutan dengan daya hantar listriknya dengan alat uji elektroniknya akan tergabung dengan sumber arus listrik akan terionisasi dan menjadi Na+, Aq larutan dan Cl- larutan. Ini yang menghantarkan listriknya ya. Daya hantar listrik senyawa kovalen. Sudah saya katakan tadi kovalen ada berapa macam? Nonpolar dan polar. Untuk nonpolar ini contohnya nonpolar. Kan tidak ada beda keelektronegatifannya karena sama atomnya ya. F elektronnya 7, F yang 1 7, Cl-nya 7 sama jumlah elektronnya. Jadi tidak ada positif dan negatif. Sedangkan untuk kovalen polar HCl hanya elektronnya cuma 1. Ca golongan 7 elektronnya 7. Nah, yang 1 jadi positif, sedangkan yang Cl jadi negatif. HBr sama. H elektronnya 1, Br elektron valensinya 7. Ya, 7 ya. Maka H-nya kutub positif, H+, Br-nya kutub negatif, Br-. Nah, untuk senyawa kovalen polar ini akan bisa menghantar listrik. Nah, ini untuk yang NH3, ini untuk yang NH3 dan CH4. Untuk CH4, ini yang punya kutub, punya atom pusat. Bedanya ya, bedanya itu. Kalau yang punya atom pusat di sini C-nya atom pusat, lihat. Ya, punya enggak PeP? Enggak ya. C golongan 4, elektron donasinya 4. Nah, semua diikat oleh H. Enggak punya dia PeP. NH3 golongan berapa? 5. Elektron valensi 5. Yang 3 diikat oleh H. Berarti tinggal 2 elektron. 2 elektron itu menjadi 1 pasangan elektron bebas. Jadi NH3 punya pasangan elektron bebas tapi sebanyak 1. Itu bisa polar. Kalau yang CH4 non polar. Gitu, ya. Yang jelas kalau polar bisa menghantar listrik karena terbentuk ion positif dan negatif, sedangkan yang non polar tidak akan bisa menghantar listrik. Ini struktur Lewisnya ya, HCl hanya 1 sedangkan Cl-nya min. Akan terionisasi jadi H+ dan Cl-. Nah, inilah yang bisa menghantar listrik nantinya. Apakah HCl dalam keadaan murni dapat pada umumnya tidak bisa menghantar ya, tidak bisa menghantar pada umumnya. Tapi karena dalam ikatannya adalah kovalen polar yang punya seakan-akan punya positif dan negatif itu ya, maka dia juga bisa menghantar walaupun daya hantarnya sangat lemah sekali kalau dalam keadaan murni. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam air dapat menghantar. Jadi saya ulangi, untuk yang kovalen dalam keadaan padat tidak bisa menghantar, dalam keadaan lelehan tidak bisa menghantar. Jadi walaupun lelehan tidak bisa menghantar, baru kalau sudah dalam bentuk larutan bisa menghantar. Lain dengan ion ya. Kalau ion itu padat tidak bisa, tapi lelehan bisa, larutan bisa. Kovalen padat tidak bisa, lelehan tidak bisa, baru larutan bisa. Kalau kovalen. Untuk dapat membedakan larutan elektrolit ion dan kovalen, ini ya, ini ionisasinya. Misalkan KCl, K-nya 1, Cl-nya 1. 1 di belakang K milik Cl,
min 1, 1 di belakang Cl, dan seterusnya ini, dan seterusnya. Ya, kelompok kovalen cara ionisasinya juga sama. Sekarang kalau saya tanya NaSO4 berapa jumlah ionnya? Na-nya 2, SO4 1, ionnya ada 3. Untuk ini Fe ya, Fe-nya ada 2, berarti 2 Fe. SO4-nya ada 3, berarti 3 SO4. 3 di belakang Fe milik 3 di belakang SO4 milik Fe, 2 di belakang Fe milik SO4. Ya, nah ini positif, ini negatif. Lalu begitu. Berapa jumlah ionnya untuk ferisulfat? Nah, berapa jumlah ionnya? Kita hitung. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu. Caranya sama untuk yang lain. Jadi, cara menentukan kekuatan suatu elektrolit itu berdasar atas satu macam elektrolitnya. Jadi kalau ada ulangan, misalkan ya, ada ulangan, di situ tertulis coba bandingkan kekuatan elektrolit dari NaCl 2M, NaCl 2M, dan CH3COOH 2M. Sama-sama 2M-nya, molaritasnya sama. Ya, berarti molaritas tidak menentukan. Nah, kita lihat yang satu NaCl, yang satu CH3COOH. CH3COOH. Nah, yang NaCl itu adalah garam, bisa menghantar elektrolit kuat. Yang CH3COOH adalah asam lemah. Jadi termasuk elektrolit lemah. Jadi yang paling kuat adalah NaCl. Demikian. Yang kedua, konsentrasinya. Nah, ini yang termasuk molaritas. Bagaimana contoh soalnya? Misalkan, coba cari mana yang lebih kuat daya hantar listriknya antara HCl 1M dan HCl 2M. Nah, ini yang beda konsentrasinya. HCl dan HCl sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Kita lihat yang satu 1M, yang satu 2M. Maka yang 2M lah yang lebih kuat daya hantar listriknya. Yang ketiga, faktor yang lain untuk daya hantar listrik adalah jumlah ion. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini bila soalnya satnya tidak sama dan molaritasnya sama. Contohnya NaCl 2M dengan H2SO4 2M. Nah, kita lihat ionnya NaCl. Terionisasi Na1, Cl1. Berapa jumlah ionnya NaCl? 2. Terus yang kedua H2SO4 misalkan. H2SO4. Berapa? Hanya 2. SO4-nya 1. 2 tambah 1, 3. Jadi antara NaCl dan H2SO4 lebih kuat H2SO4 walaupun molaritasnya sama. Ini nanti soal-soalnya seperti itu. Nah ini ya, misalkan bandingkan kekuatan 0,3 KCl atau kalium klorida dan 0,2 M CaCl2 kalsium klorida. Kita lihat ya, ionisasinya berapa? K1 jumlah ionnya K1 Cl1 1 tambah 1 2. Sedangkan ini CaCl2 ya ini, CaCl2. Nah ini ya, ini yang betul. Kita lihat KCl 1 dan 1. 1 tambah 1 2. Nah, 2 molaritasnya 0,3. 0,3 kali 2 ya 0,6 M molaritasnya. CaCl2, Ca-nya 1, Cl-nya 2. 1 tambah 2 3. Kalau 0,2 M, 0,2 kali 3 berapa molaritasnya? 0,6. Jadi sama tuh. Berarti kekuatan kedua elektron itu sama-sama kuat. Demikian. Jadi Ted, jangan berinjak dulu. Saya akan, ayo Ted, diganti Ted. Cepat. Ini ya, saya
saya akan menerangkan gambar-gambar beberapa elektrolit, larutan elektrolit, dan latihan soalnya. Ini ada. Ayo, kalau anak-anak nunggu. Nunggu anak-anak. Ini kita lihat gambarnya. Jangan pergi dulu, aku cepat nanti. Nah, tuh. Nah ini ya, ini HBr, asam bromida, saya masukkan dalam larutan. Di sini terionisasi jadi apa? Menjadi 2H+ dan 2Br-. Ya. Kalau di sini sudah saya katakan tadi, katoda adalah kutub positif, kutub negatif, maka yang masuk ke sini adalah yang positif, yang melekat di sini. Sedangkan di anoda adalah kutub positif, maka yang melekat di sini adalah yang negatif. Jadi yang positif adalah H+, masuk di sini, reaksinya di katoda bagaimana? Katoda terjadi reduksi karet, reduksi itu menerima elektron. Nah, jadi elektron diterima adalah sebanyak 2, menjadi H2. Dari mana 2? Kita lihat di sini ya. Kalau di sini hanya H+, maka elektronnya cuma 1. Tapi ini ada H2, maka elektron yang diterima harus 2. Sedangkan untuk yang Br, 2Br- menerima 2, jadi gas Br. Jadi gas Br. Jadi di sini muncul gas H2 dan ini muncul gas Br2. Demikian. Nah ini sama ya. Jadi yang di elektroda negatif ini yang melekat adalah positif, sedangkan elektroda positif yang melekat negatif. Lanjut di sini. Nah, kalau di rumah kamu bisa buat sangat mudah atau sederhana. Kamu siapkan misalkan ini ada gelas, kemudian ini kamu beri, ini berfungsi sebagai elektrodanya ya. Elektrodanya. Elektroda itu sebenarnya keping logam yang bisa menghantarkan listrik di sini. Ini bisa diambil dari dalamnya batu baterai. Dalam batu baterai itu ada karbon. Hitam itu adalah karbon. Yang sudah rusak kamu ambil. Kemudian kamu belikan ini kabel ya, kabel. Dihubungkan ke kutub positif dan kutub negatif. Berfungsi sebagai katoda dan anodanya di situ. Nah, yang katodanya ini dihubungkan ke sini, ke baterai ya di sini. Yang belakang, sedangkan ini yang di depannya. Nah, ini dihubungkan lampu. Kalau kamu tidak kuat beli lampu seperti ini, ya lampu yang kecil ini seperti lampunya baterai itu bisa ya, bisa juga sudah. Pada umumnya anak-anak di SMA juga pakai yang seperti ini ya. Nah, cuma anak-anak pakai ini listriknya, ini dihubungkan dengan arus listrik ya. Arus listriknya anak-anak ini biasanya pakai baterai. Baterainya bisa 3 yang bagus ya, 3. 2 bisa ya, tapi jangan 1 ya, minimal 2. Supaya nyala lampunya itu bisa bagus, bisa cepat kelihatan. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, saat inilah yang kamu ubah-ubah nanti ya. Misalkan kamu ingin nguji gula, ambil larutan gula, air, masukkan 1 sendok gula, masukkan di sini sudah ya. Jangan lupa setiap kali selesai dilihat nanti ya, dilihat apakah ada gelembung di sini dan lampunya nyala atau tidak gitu ya. Setiap kali kamu masukkan ini ke larutannya. Setiap kali selesai praktek ini batang 2 elektroda ini kamu bersihkan, cuci dengan air. Cuci dulu dengan air, kemudian kamu lap sampai kering. Untuk yang berikutnya bisa kamu lakukan seperti semula. Disiapkan larutannya, misalkan ganti dengan alkohol gitu ya, alkohol, masukkan lagi elektrodanya, lihat lagi bagaimana nyala lampu, bagaimana gelembungnya, masuk elektrolit atau tidak. Setelah itu dicopot lagi, dibersihkan pakai air, dicuci, dikeringkan lagi. Terakhir jangan beranjak, kita lihat soal-soalnya.
Soal-soal untuk elektrolit. Ya, bentar jangan beranjak dulu ya anak-anak ya. Kita lihat soal-soalnya. Saya mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Misalkan, pembahasan nomor 1. Bahan yang dicampur, jenis campurannya tepung dan air. Ini termasuk homogen. Kamu lihat apakah pasangan ini betul atau tidak, gitu ya perintahnya. Tepung dan air masuk homogen atau tidak? Tidak ya, kelihatannya homogen. Kamu tinggal sebentar dia sudah memisah itu heterogen. Buah-buahan dan air jelas homogen, tidak salah ya. Homogen. Gula dan air heterogen, tidak salah. Harusnya homogen. Dan seterusnya ya. Jadi yang betul adalah D. Apa D tadi? Yang D adalah minyak goreng dan air. Minyak dengan air itu heterogen, tidak bisa menyatu. Itulah ya. Jadi kalau homogen bisa melarutkan homogen. Kalau ikatannya kalau polar bisa melarutkan polar. Kalau sesama polarnya bisa, sesama non polarnya bisa, tapi kalau polar dengan non polar tidak bisa. Air polar, sedangkan minyak non polar. Air dan minyak tidak akan menyatu, tidak akan saling melarutkan. Suatu larutan limbah diuji menggunakan alat uji elektrolit, hasilnya lampu tidak menyala. Jelas ya, tidak menyala berarti non. Tetapi masih ada gelembung gas, berarti larutannya adalah lemah. Elektrolit lah, mudah sekali. Nah ini ya, larutan kalsium klorida, kalium klorida KCl, jika diuji dengan alat uji elektrolit akan menunjukkan hasil yang sama. Lihat ya, KCl. Berarti itu elektrolit kuat. Mana yang kuat adalah garam dapur, jawabannya E. Gula non elektrolit, urea non, alkohol non, asam cuka elektrolit lemah. Mana yang elektrolit kuat dan non elektrolit? Mudah sekali ya. Gitu. Pasangan larutan dan hasil uji elektrolit NaOH lampu redup. Mudah ya. Kamu lihat dulu mana elektrolit kuat atau lemah, kemudian nyala lampunya, bagaimana gasnya, bagaimana. Suatu larutan bersifat tidak dapat menghantar listrik, larutan tersebut merupakan gampang ini ya. Sebanyak 3 mol ya nih, sebanyak 3 mol senyawa kalium klorida dilarutkan dalam air. Pada keadaan seimbang diperoleh ion positif dan ion negatif. Derajat ionisasi 25%. Jadi belum ada satu ya, jadi ini masuk dalam elektrolit lemah. Apa yang ditanyakan? Jumlah mol ion positif yang dihasilkan adalah, lihat di sini, kalium klorida. KCl. KCl, K-nya 1, Cl-nya 1. K positif 1, 1 K positif 1, dan 1 Cl negatif 1. 3 mol akan menghasilkan, K-nya juga 3, ya, Cl-nya 3. Ya, 3 kali 0,25. 25% kan 25/100 ya. Jadi 0,25. K positifnya 3. Cl-nya juga 3. Untuk positifnya 3 kali 0,25, 0,75. Gitu.
Senyawa HCl, gampangnya ini ya. Senyawa HCl yang dilarutkan dalam benzen tidak dapat menghantar arus listrik karena HCl adalah senyawa polar. Bila dalam air dia dapat menghantar listrik dengan sempurna. Ya. Tetapi kalau dimasukkan dalam benzen adalah pelarut nonpolar. Jadi nggak akan bisa dia HCl menghantar listrik dengan baik. Ya, jadi dia tidak akan terionisasi karena polar dengan nonpolar tidak akan saling melarutkan. Asam sulfat dapat menghantarkan arus listrik karena jawabannya terdapat ion H+ dan SO4-2 menghasilkan ion. Bukan molekul ya, tapi menghasilkan ion. Suatu percobaan untuk menguji daya hantar listrik dilakukan terhadap satu larutan. Hasilnya ini apa pertanyaannya? Enggak ada. Pada konsentrasi yang sama, HCl memiliki daya hantar arus listrik lebih kecil pada konsentrasi yang sama. HCl lebih kecil dari apa? Lihat, molekul HCl jumlahnya berapa? Ion HCl. Hanya 1, Cl-nya 1, 1 tambah 1, 2. Maka yang harus lebih bagus adalah lebih dari 2. Mana yang lebih dari 2? Adalah H2SO4. Hanya 2, SO4, 1. 2 tambah 1, 3. Kalau NO3 itu hanya 1, NO3-nya 1. 1 tambah 1, 2 dia. Ini hanya 1, COOH-nya 1, 1 tambah 1, 2. Ini tidak. Non-elektrolit tidak bisa mengion. Ini CH3COH-nya, CH3COO1 hanya 1, 1 tambah 1, 2. Jadi betul adalah. Dan seterusnya insya Allah selesai. Nanti berikutnya akan saya beri ulangan insya Allah ya untuk minggu depannya. Dan untuk latihan-latihan soal yang lain mungkin akan saya berikan lewat Google Classroom. Demikian saya akhiri. Selamat belajar di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.